Seorang ayah di Pati ditangkap pihak kepolisian lantaran diduga melakukan tindakan kekerasan pada anak perempuannya yang berusia 8 tahun. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka ajak PKK Kota Solo bersama perangi stunting. Untuk mendukung revitalisasi budaya dan agama Kota Lasem, Kapolres Lasem ajukan situs budaya dan agama Kota Lasem ke Polda Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang ayah di Pati ditangkap pihak kepolisian lantaran diduga melakukan tindakan kekerasan kepada anak perempuannya yang berusia 8 tahun. Penganiayaan ini terjadi lantaran sang anak rewel. Video ini pun viral di media sosial serta memancing amarah netizen. Aku mau duit meh, Bu, ngono. Inilah video amatir yang viral di Jagadmaya. Nampak seorang anak perempuan berusia 8 tahun menangis terseduh-seduh lantaran mendapat perlakuan tak sepatutnya oleh sang ayah. Peristiwa ini didalangi masalah keuangan dan anak yang rewel. Video tersebut viral lantaran dibagikan sang ibu melalui aplikasi TikTok dan menjadikan video itu tersebar pesat dan menyulut amarah serta kecaman dari netizen. Keluarga ibu sang anak yang tak terima sontak melaporkan si ayah ke Polresta Pati dengan tuduhan kekerasan pada anak. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengungkapkan, tindakan sang ayah ini didalangi tersulut emosi sehingga melakukan tindak kekerasan kepada sang anak. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan keluarga ibu sang anak lantaran sang ibu sedang bekerja di luar negeri. Inisial AS, ya, pelaku ini adalah ayah dari korban, dan untuk ibu korban atau istri pelaku kebetulan saat ini sedang merantau di luar negeri. Kami semalam juga sudah komunikasikan dengan pihak keluarga. Mereka menginginkan supaya anak-anaknya ini agar diselamatkan atau diberikan perlindungan dahulu, untuk nantinya ini akan dijemput oleh keluarga dari ibunya, akan dibawa ke Jawa Barat. Ya, untuk itu juga dari pihak Polsek ya juga memfasilitasi untuk memberikan tempat sementara untuk para anak-anak ini sambil menunggu dijemput dari pihak keluarganya. Pelaku yang merupakan ayah si anak dijerat Undang-Undang Perlindungan tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pati Butia Parasti, Linggar TV melaporkan. Pemirsa, tak kunjung ada perbaikan. Retakan di jalan raya di tebing Pegunungan Kendeng, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati terus bertambah. Warga berharap jalan dapat segera diperbaiki, pasalnya dikhawatirkan dapat memakan korban lantaran berada di tebing yang curam. Inilah mirisnya bahu jalan di tebing Pegunungan Kendeng, Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Kondisi ini telah berlangsung 6 bulan lamanya dan hingga kini belum ada perbaikan. Terlihat 6 buah water barrier dipasang untuk memberikan tanda bagi warga yang hendak melintas. Retakan akibat longsor ini hingga kini terpantau masih bertambah. Pasalnya retakan ini sudah hampir menuju badan jalan. Kondisi ini pun tentunya cukup membahayakan bagi pengguna jalan dan warga sekitar. Beni Saputra selaku pengguna jalan mengungkapkan, pihaknya harus berhati-hati untuk melintasi jalan tersebut. Pihaknya pun menambahkan dulu pasca longsor, jalan ini turut ditinjau pejabat Bupati Pati. Namun hingga kini belum ada sentuhan perbaikan sama sekali. Ditinjau oleh Bapak PJ Bupati ini sudah hampir 6 bulan dan belum ada follow up kelanjutan. Apakah mau seperti ini terus atau mau diperbaiki. Yang kami takutkan sebagai warga pengguna yang setiap hari menggunakan jalan ini, karena ada jalan alternatif tapi jauh,
Yang kami takutkan adalah kalau tidak segera diperbaiki, nanti ditakutkan akan ada terjadi korban jiwa. Sementara itu, Siti Mega Lestari yang merupakan warga setempat berharap jalan penghubung Desa Maitan, Kecamatan Tambak Romo, menuju ke Kecamatan Kayan ini segera diperbaiki. Meski terdapat jalur alternatif, namun jarak yang ditempuh cukup jauh dan memutar. Ya sih, moga-moga Bapak Bupati bisa ngerti lah, Bapak Presiden juga bisa membangun gitu loh. Jalannya kan kasihan warga sekitar sini, Pak. Di sini kan jalannya kan ya di mana-mana. Pihaknya berharap retakan jalan ini dapat segera diperbaiki supaya tak sampai memakan korban jiwa. Pasalnya jalan ini merupakan akses yang penting bagi warga sekitar. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi?
Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Tim Sparta Polresta Solo amankan puluhan supporter bola yang kedapatan membawa miras. Puluhan supporter tersebut diamankan saat berada di Pasar Ayu Solo, Jawa Tengah. Inilah puluhan supporter bola yang diamankan oleh tim Sparta Polresta Solo. Puluhan supporter tersebut datang dari Surabaya ke Solo untuk menyaksikan langsung laga pramusim Persis Solo versus Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 24 Juni 2023. Puluhan supporter ini diamankan lantaran kedapatan membawa miras. Mereka langsung digelandang ke Mapolresta Solo untuk kemudian didata dan dikembalikan lagi ke kota asal mereka. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa pada laga pramusim Persis Solo versus Persebaya Surabaya ini nantinya akan menghadirkan sebanyak 500 supporter bonek. Perwakilan dari Korlap yang dari rekan-rekan Surabaya ya, bonek sudah disepakati. Mas Wali sudah berpesan 500 yang akan kita akomodir di Manahan yang berangkat bersama-sama dari Surabaya. Artinya mohon maaf dengan segala hormat bagi yang berangkat sendiri-sendiri, apalagi menggunakan motor atau dengan mungkin estafet numpang dari truk ke truk yang lain, mohon maaf, kami terpaksa akan menertibkan. Bukan apa-apa, ini kita menjaga kepentingan lain lebih besar. Kenapa? Kita mengingat bahwa bergulirnya nanti Liga 1 ini sudah merupakan hal yang sangat luar biasa, privilege yang diterima pemerintah atau negara Indonesia, mengingat beberapa kejadian yang kemudian membawa implikasi kita disanksi. Nah, mari sekali lagi kita jaga bersama-sama kesepakatan yang sudah kita sepakati saat technical meeting. Keputusan adanya supporter lawan yang hadir di Stadion Manahan ini menyusul setelah dirapatkannya mekanisme keberangkatan supporter yang masuk menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh manajemen Persebaya Surabaya. Sedangkan para supporter yang nekat datang secara estafet dengan menumpang kendaraan satu atau lainnya, maka aparat akan langsung menindak untuk memulangkan mereka. Hal itu dilakukan guna menjaga situasi keamanan pada laga Persis versus Persebaya Surabaya pada Sabtu mendatang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, stunting yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Solo terus digencarkan upaya-upaya strategis untuk memeranginya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyebut dalam penanganan stunting ini butuh peran berbagai pihak, termasuk peran PKK di Kota Solo, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Di antaranya penanganan stunting, masalah kesehatan, dan anak putus sekolah. Hal ini disampaikan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dalam sambutannya saat menghadiri acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 di Kompleks Balai Kota Solo yang juga dihadiri Selvi Ananda selaku istri Wali Kota Solo sekaligus Ketua TP PKK Kota Solo. Dari berbagai pekerjaan rumah yang harus dirinya selesaikan tersebut,
Pihaknya menyoroti kasus stunting yang tentunya membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dengan PKK Kota Solo. Kipra menjelaskan dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Solo menunjukkan terdapat 788 kasus stunting atau 3,1% di tahun 2022. Ya itu saja Bapak Ibu, saya bisa titip masalah stunting, masalah kesehatan, masalah anak putus sekolah, semuanya saya titip ke Bapak Ibu pengurus PKK Kota Surakarta. Kipra menyebut hingga kini Pemkot Solo terus berupaya keras menekan kasus stunting dan pernikahan usia anak dan memaksimalkan fungsi keluarga. Oleh karenanya dalam kesempatan ini Kipra mengajak PKK di Kota Solo untuk bergerak bersama, mengentaskan permasalahan yang ada, serta dapat menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat di Kota Solo dalam menciptakan kerukunan keluarga dan lingkungan, sehingga program-program PKK lebih mudah untuk dilaksanakan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam.
Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hataka Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hataka Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi bersama dengan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menghadiri secara langsung bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 yang menghadirkan gebiar vaksinasi presisi di Klinik Bayangkara Polresta Solo. Sebagai upaya untuk mendukung salah satu program dari Polri dalam rangka bakti kesehatan, Polresta Solo menggelar gebiar vaksinasi presisi dengan kegiatan vaksinasi booster yang digelar di Klinik Bayangkara Polresta Solo pada Kamis sore 22 Juni 2023. Gerai vaksin presisi di Klinik Bayangkara ini dibuka dengan menyasar masyarakat umum dan lansia, baik dosis 1, 2, dan booster. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang hadir dalam gebiar vaksinasi presisi ini menyebut bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di antaranya seperti donor darah, sunat masal, operasi katarak, penanganan stunting, vaksinasi, dan lain sebagainya. Nama ini adalah Rumah Sakit Bayangkara. Bakti kesehatan ini dilakukan sebagai rangkaian daripada Hari Bayangkara ke-77, di mana bakti kesehatan ini kita lakukan dengan mendasari bahwa Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah pelayanan kesehatan. 1 ada donor darah, 2 ada operasi katarak, 4 sunatan massal, kemudian penanganan stunting, kemudian vaksinasi, kemudian ada lagi survei dan lain sebagainya. Yang itu semua adalah bentuk kesehatan masyarakat. Jadi oleh masyarakat kepada anggota Polri, sehingga ke depan kebersamaan ini kita tingkatkan akan memberikan jaminan kesehatan dan keamanan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang turut mendampingi Kapolda Jawa Tengah juga menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus terhadap penyakit lain usai pandemi COVID-19 berakhir. Penyakit lain yang dimaksud Gibran ini adalah penyakit polio. Untuk menangani hal tersebut, pihaknya ingin menggencarkan imunisasi polio IPV2, yang mana Gibran menilai bahwa polio merupakan penyakit yang cukup berbahaya pasca pandemi COVID-19. Ya, menindaklanjuti kegiatan kemarin dengan Bu Ketua DPR RI dan Pak Menteri Kesehatan. Ya, intinya setelah pandemi ini selesai, kita juga harus mulai fokus ke penyakit-penyakit lain yang saya rasa juga tidak kalah bahayanya, polio itu. Ya, makanya kemarin kan kita mau genjot imunisasi polio IPV2 itu. Gibran menegaskan bahwa pelaksanaan gerai gebiar vaksinasi presisi ini akan terus dilaksanakan selama persediaan dosis vaksin masih ada. Pihaknya menilai vaksinasi ini sangat berguna bagi masyarakat dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan.
Pemirsa, Kapolres Rembang AKBP Suryadi sebagai putra daerah Rembang berencana mengajukan situs budaya dan agama Lasem ke Kapolda Jawa Tengah untuk diajukan ke Kapolri guna mendukung penuh program Kapolri, yakni revitalisasi budaya dan agama di Indonesia. Sebagai kabupaten yang memiliki banyak wisata sejarah, dari Museum Kartini hingga Museum Islam Nusantara, menggambarkan paduan budaya dan agama yang sangat kental yang menjadi ciri khas Kabupaten Rembang. Untuk mendukung lestarinya budaya dan moderasi beragama di Kabupaten Rembang, Kapolres Rembang AKBP Suryadi sebagai putra daerah Rembang mengajukan situs budaya dan agama Lasem ke Polda Jawa Tengah dengan program Lasem Kota Pusaka. Pengajuan ini diharapkan mendapatkan perhatian dari Kapolri serta masyarakat Indonesia, utamanya sebagai upaya pendukung program Kapolri, yakni revitalisasi budaya dan agama di Indonesia. AKBP Suryadi ketika ditemui dalam kunjungannya ke tempat pameran situs bersejarah Kota Lasem mengatakan bahwa situs budaya dalam pameran tersebut baru-baru ini telah ditemukan oleh tim LKJB Lasem seperti benda bersejarah, budaya maupun agama. Hari ini kami menghadiri acara Sarasean Budaya, dan sementara ini di ruang pameran dari beberapa situs yang sempat ditemukan oleh rombongan LKJB Setim. Ini baru kami mendapatkan beberapa informasi ya tentang sejarah Lasem dan sekitarnya, bahwa daerah Lasem luar biasa mengandung sejarah budaya dan agama yang betul-betul merupakan pengalaman bagi kami sebagai generasi penerus, dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu mengundang Polres Rembang dan jajaran kami untuk hadir di acara tersebut. Dan ini suatu hal yang memang kami harapkan ketika kami bertugas sebagai putra daerah, sementara mendapat cerita yang kadang-kadang tanpa didasari oleh bukti, dan ini ada beberapa bisa diceritakan oleh rombongan LKJB dari Mr. Kohan, kemudian Pak Dalang Gondrong dan tim, kita mendapatkan informasi yang bagus dan sesuai dengan apa yang menjadi program Bapak Kapolri tentang revitalisasi budaya dan agama di Indonesia. Rencana ini kami ajukan ke Polda Jateng untuk menjadi perhatian. Salah satu situs yang diminta adalah yang kami ajukan adalah Lasem sebagai kota pusaka. Sebelumnya AKBP Suryadi juga memiliki gebrakan baru. Salah satunya adalah program Polres Rembang Polisi Ngaji Polisi Nyantri. Melalui gebrakan ini, pihaknya berencana untuk mengkolaborasikan dengan kearifan lokal Rembang. Pihaknya menyebut jajaran Polres Rembang ke depannya harus mampu berjalan beriringan dengan tokoh ulama dan tokoh lintas agama yang ada di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.